Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Seto Wiguna dengan NIM 2052065 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya pada materi semester 1 yang saya ulas dalam video ini. Mari simak baik-baik. Konsep dasar olahraga. Olahraga adalah suatu bentuk fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Hakikat olahraga. Olahraga adalah aktivitas otot besar yang menggunakan energi tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup. Makna olahraga. Olahraga adalah kegiatan fisik manusia yang berpengaruh terhadap kepribadian pelakunya. Kegiatan yang menuntut kegiatan fisik tertentu menggunakan tubuh secara menyeluruh dalam bentuk permainan atau pertandingan atau perlombaan. Manfaat olahraga. Olahraga memiliki manfaat bagi seseorang. Manfaat olahraga tersebut yang mampu membantu seseorang untuk lebih percaya diri, memperlancar peredaran darah, meningkatkan kinerja otak secara maksimal untuk mendapatkan hasil konsentrasi yang baik, karena suplai oksigen menuju otak dapat beredar secara lancar. Tujuan dari olahraga sendiri sangat beragam, hingga mengeluarkan berbagai pengertian olahraga yang sangat luas, serta banyak yang menganggap bahwa olahraga hanya sebagai hobi, mempercepat proses diet atau keinginan membentuk otot tubuh, dan juga sekedar bermain. Namun, olahraga sendiri akan berbuah manis jika seseorang melakukannya dengan rutin dan dalam terarah untuk mengikuti Porcup, Porprov, PON, SEA Games, dan lain sebagainya. Cabang olahraga modern. Di era yang modern ini telah berkembang banyak sekali cabang olahraga baru. Tak jarang mereka telah banyak yang meminati, bahkan sudah ada kejuaraan resminya. Manfaat berolahraga antara lain meningkatkan kapasitas otak Anda, menggerakkan tubuh, membantu menghilangkan stres Anda, memberikan energi melawan penyakit, memompa jantung akan lebih baik, untuk mempermudah diet, meningkatkan stamina. Berikut adalah contoh cabang olahraga modern yang ada di Indonesia. 1. Sepak bola. Sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola sepak terbuat dari kulit, dimainkan oleh dua tim yang beranggotakan 11 orang serta beberapa pemain cadangan. Untuk memenangkan permainan ini, kedua tim harus memasukkan bola ke gawang lawan tanpa menggunakan tangan. Tim yang berhasil membobol bola ke gawang lawan paling banyak akan menjadi pemenangnya. Yang kedua ada biliar. Biliar adalah suatu permainan yang membutuhkan konsentrasi tinggi untuk dapat memainkan dengan baik. Di samping konsentrasi yang tinggi, juga memerlukan adanya ketahanan dan pemahaman mental yang ditunjang akan adanya kemampuan fisik agar dapat meraih prestasi yang optimal. Olahraga ini adalah salah satu permainan yang dimainkan di atas meja dengan menggunakan berbagai macam peralatan khusus dan tentunya terdapat peraturannya tersendiri. Biliar ini dapat juga dimainkan secara berkelompok maupun perseorangan. Yang ketiga ada bowling. Dalam olahraga bowling ini, pemain harus dapat menggelindingkan bola dengan menggunakan tangan serta menjatuhkan pin yang telah disiapkan. Pin ini berjumlah 10 dan ditata berbentuk segitiga. Apabila pin tersebut jatuh dalam sekaligus, bola yang dikenai biasanya akan dengan istilah strike. Namun apabila belum berhasil jatuh, maka pemain diberikan kesempatan satu kali lagi untuk kembali melempar bola. Yang keempat ada para layang. Para layang adalah salah satu jenis cabang olahraga yang terbang bebas di angkasa dari ketinggian yang telah ditentukan dengan menggunakan parasut. Dalam melakukan terbang bebas ini, para pemain menggunakan kaki untuk lepas landas. Di samping bertujuan untuk kompetisi, namun cabang olahraga ini juga bertujuan sebagai sarana rekreasi. Para layang ini pada umumnya dilakukan di atas bukit atau gunung dengan memanfaatkan bantuan angin yang ada. Dalam olahraga ini tidak menggunakan bantuan mesin. Yang kelima ada tinju. Tinju atau pugilisme adalah olahraga tempur yang hanya bertarung dengan tangan dengan sarung tangan.
dan memiliki beberapa peraturan agar warga tidak begitu keras atau barbar. Tinju berasal dari Inggris antara abad ke-8, 11, dan ke-19 yang diperjuangkan dengan tangan kosong, menjadikannya olahraga yang sangat brutal dan kekerasan. Yang kelima ada renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Perenang yang menggunakan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat bersama-sama dengan loncat indah, renang perairan terbuka, dan polo air. Peraturan perlombaan renang ditetapkan oleh Badan Dunia bersama Federasi Renang Internasional atau FINA. Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) adalah induk organisasi cabang olahraga renang di Indonesia. Pertandingan dan perlombaan olahraga. Makna pertandingan. Pertandingan dibentuk dari kata dasar tanding yang mempunyai dua arti, yaitu seimbang atau sebanding. Kata tanding tersebut lahir beberapa istilah, antara lain kata pertanding yang berarti berlawanan, mempertandingkan, membuat bertanding dengan menghadapi beberapa pemain atau peserta. Disimpulkan bahwa pertandingan adalah kegiatan cabang olahraga yang bertujuan untuk menentukan pemenang atau juara dengan cara berhadapan langsung. Contoh pertandingan bisa dilihat pada gambar di samping bawah ini. Pertandingan sepak bola, pertandingan futsal, pertandingan basket, dan pertandingan bola voli. Perlombaan. Perlombaan adalah kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan atau presentasinya dalam bentuk perlawanan tidak langsung, tetapi searah tanpa adegan kontak fisik seperti menjatuhkan atau menyerang lawan. Cabang olahraga yang dilombakan. Cabang olahraga yang dilombakan terdiri dari olahraga terukur dan cabang olahraga dinilai. Contoh perlombaan adalah perlombaan lari. Pengelolaan atau pertandingan. Dalam setiap penyelenggaraan pertandingan ataupun perlombaan pasti membutuhkan pengelolaan yang sangat baik serta direncanakan dengan matang, entah itu dalam skala kecil maupun besar. Tahap pengelolaan: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan dan penilaian, 3. Pencatatan, 4. Pelaporan. Panitia organisasi pertandingan. Yang pertama ada ketua pertandingan, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan diantaranya proses perencanaan, melaksanakan, serta pembubaran kegiatan ketika selesai. Yang kedua ada wakil ketua pertandingan, bertugas untuk siap membantu tugas-tugas dari ketua serta menjadi pengganti untuk mewakili ketua ketika berhalangan untuk hadir. Ketiga, ada sekretaris yang bertanggung jawab dan tugas utama dari sekretaris yaitu bertanggung jawab pada bagian administrasi. Yang keempat ada bendahara, bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pendanaan acara. Yang kelima ada panitia hakim, kondisi disiplin, pemberi dan pengambil keputusan atas terjadinya perselisihan serta pengawas dari kepatuhan para peserta tentang peraturan permainan. Yang keenam ada seksi-seksi, disesuaikan dengan kebutuhan. Teknik kepanitiaan pertandingan. Yang pertama ada penugasan. Penugasan yang diberikan harus jelas penjabaran dari tugas serta perjanjiannya, karena panitia tidak boleh dibentuk tanpa penjelasan tentang tujuannya. Panitia bisa ditunjuk dan disusun berdasarkan konstitusi dan keputusan badan organisasi. Yang kedua ada pemilihan petugas. Anggota panitia yang ditunjuk harus memiliki pemahaman yang jelas akan tujuan yang harus dicapai panitia dan keterampilan masing-masing individu untuk membantu pencapaian tujuan tersebut. Ketiga ada kepemimpinan. Suatu kepanitiaan mempunyai anggota yang mempunyai kemampuan dan tujuan yang jelas. Kemampuan ketua untuk memimpin dan mengarahkan kerja panitia adalah suatu yang penting untuk keberhasilannya. Tahap penyelenggaraan pertandingan. Yang pertama adalah langkah persiapan. A. Menentukan bidang tugas dan struktur organisasi. Luasnya tugas pemimpinan pertandingan sangat ditentukan oleh tujuan dan sifat usaha kerja sama. B. Penentuan tenaga kerja atau staffing. C. Penentuan anggaran. D. Penentuan peserta.
Yang kedua ada menyiapkan alat dan lapangan. Alat-alat dan lapangan harus sesuai dengan kebutuhan, baik mengenai jumlah maupun syarat-syaratnya sesuai dengan peraturan permainan. Acara pertandingan dapat ditentukan dengan mengingat faktor-faktor jumlah peserta, jumlah hari yang tersedia, lapangan, alas, petugas yang tersedia, cara pertandingan yang dipakai, dan tersedianya biaya. Menyusun peraturan pertandingan. Peraturan pertandingan adalah peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk menjaga kelancaran dan ketertiban selama pertandingan berlangsung. Antara lain berisi: pertama, penentuan peserta; kedua, peraturan permainan yang dipakai; tiga, penyimpangan peraturan permainan; empat, sistem pertandingan yang digunakan; kelima, cara penentuan pemenang dan penentuan juara; data peraturan tentang protes; 7. Penanggulangan terhentinya pertandingan karena kerusakan peralatan dan lain-lain. Pelaksanaan menjelang pertandingan. Kegiatan yang harus dilakukan saat menjelang mendekati pertandingan antara lain: A. Memeriksa kesempurnaan dan kelengkapan alas-alas serta lapangan. B. Memeriksa kemampuan dan keterampilan para petugas. C. Mengadakan teknik meeting untuk mengesahkan peraturan pertandingan. D. Mengadakan undian dan sidet bila cara pertandingan itu diadakan dengan sistem gugur atau sistem pool. E. Menyusun wasit berdasarkan kemampuan wasit dan berat ringannya peserta yang akan bertanding. F. Membuat peta yang diperlukan agar para peserta mengetahui tempat-tempat yang akan mereka butuhkan. Saat pertandingan berlangsung, kelancaran pertandingan harus terpelihara dengan baik. Ketertiban penonton juga harus diperhatikan. Menjaga ketertiban penonton tersebut: 1. Pengaturan duduk hendaknya serapi mungkin. 2. Keamanan pertandingan, keamanan dari kepolisian atau TNI. Hasil pertandingan harus segera diumumkan agar penonton mengetahui keadaan sebelumnya dan pertandingan yang akan datang. 4. Apabila semua pertandingan keluar dan masuknya peralatan harus dicatat. 5. Simpanlah kembali peralatan itu setelah selesai pertandingan. Sesudah pertandingan. Yang pertama, laporan pimpinan pertandingan. Kedua, memeriksa peralatan pertandingan, apakah ada yang kurang dan hilang. Ketiga, jangan lupa ucapan terima kasih. Laporan pimpinan pertandingan. Yang pertama ada hasil-hasil dari pertandingan. Kedua, urutan dari juara. Ketiga, keuangan yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan saat pertandingan. Keempat, penilaian petugas. Kelima, laporan tentang situasi keseluruhan pertandingan. Pertandingan dengan sistem gugur. Sistem pertandingan adalah pengetahuan cara untuk mengatur strategi pelaksanaan pertandingan dalam usaha mempertemukan satu pemain atau tim dengan pemain atau tim lainnya guna menentukan juara atau pemenang. Secara umum, sistem pertandingan dibagi menjadi dua, yaitu sistem gugur dan kompetensi. Untuk mengatur dan melaksanakan suatu pertandingan olahraga yang diikuti oleh sedikit atau banyak peserta akan menentukan suatu sistem pertandingan apa yang paling sesuai agar suatu pertandingan berjalan dengan lancar. Faktor penentu sistem pertandingan. Yang pertama ada jumlah hari yang tersedia. Yang kedua jumlah peserta. Ketiga jumlah alat dan lapangan yang digunakan. Jumlah panitia, besar kecilnya biaya, peraturan-peraturan yang mengikat. Dan terakhir adalah kelemahan dan kelebihan sistem pertandingan. Pertandingan sistem gugur adalah suatu sistem yang mengatur pelaksanaan pertandingan di mana peserta yang kalah tidak berhak mengikuti pertandingan selanjutnya. Pertandingan akan berakhir apabila pemain pemenang tidak mempunyai lawan lagi. Pemenang terakhir adalah juara 1 dan yang kalah adalah juara 2. Keuntungan sistem gugur adalah dapat diikuti dengan peserta banyak, menghemat waktu, biaya, dan petugas. Kerugian dari sistem gugur adalah peserta merasa kurang puas karena sekali kalah langsung tidak dapat main kembali. Biasanya dianggap kurang berkualitas karena pemenang tidak bertanding dengan semua peserta lainnya.
Macam-macam sistem gugur. Yang pertama ada sistem tunggal murni, di mana suatu pertandingan peserta kita telah satu kali kalah dan tidak boleh mengikuti pertandingan berikutnya, atau dengan kata lain peserta yang telah satu kali kalah dinyatakan gugur. Ketentuan sistem gugur tunggal murni bisa dilihat pada kotak kuning di bawah ini. Yang kedua ada sistem gugur tunggal dengan ronde antara. Ronde antara ialah ronde pendahuluan di antara ronde dengan ronde lainnya. Ronde antara sebaiknya antara ronde 1 dan 2. Menempatkan ronde antara dekat pada pertandingan final kurang baik, sebab atas pertimbangan psikologis yang bertanding pada ronde antara dengan bagian akan keberatan, sebab sifat pertandingan menjelang final pasti terdiri peserta-peserta yang cukup kuat bila dibandingkan dengan ronde-ronde sebelumnya. Ronde antara tidak dihitung suatu ronde. Sistem gugur tunggal dengan ronde pendahuluan. Ronde pendahuluan adalah satu atau beberapa pertandingan sebelum ronde pertama, dengan maksud mengurangi jumlah ronde untuk mencapai angka patokan di bawah jumlah peserta itu yang terdekat. Pemenang ronde pendahuluan berhak untuk terus bertanding dalam pertandingan ronde pertama. Contoh bentuk pertandingan ronde pendahuluan bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Sistem gugur tunggal dengan bye. Yang dimaksud dengan bye ialah tidak bertanding kalau jumlah peserta terletak di antara dua buah angka patokan, dan apabila kita membuat angka patokan dan acara bye, maka harus ditambah peserta sembuh hingga mencapai jumlah angka patokan di atasnya yang terdekat, sehingga peserta yang mendapat lawan peserta semua mendapat bye atau tidak bertanding. Untuk ketentuan sistem gugur tunggal dengan bye bisa dilihat pada kotak di bawah ini, dan untuk sistemnya bisa dilihat pada gambar di samping ini. Seeded atau pilihan, yaitu mengurai kelemahan sistem gugur, yaitu peserta seeded tanpa melakukan undian ditempatkan terpisah dengan peserta seeded yang lainnya, sehingga diharapkan peserta seeded akan bertemu pada ronde akhir atau terakhir. Syarat peserta seeded dan penempatannya dipilih berdasarkan presentasi pertandingan sebelumnya. Dipilih dari peserta yang menonjol pada pertandingan akhir. Jumlah peserta seeded berdasarkan pada jumlah peserta yang akan bertanding, yaitu bila peserta 8 maksimal seedednya 2 peserta, bila peserta 16 maksimal seedednya 4 peserta, bila 32 peserta maksimal seedednya 8, dan seterusnya. Peserta seeded ditempatkan secara merata dan adil pada bagian atas dan bawah. Sistem gugur hiburan. Sistem gugur hiburan merupakan variasi dan cara gugur tunggal dengan keuntungan bahwa peserta paling sedikit akan bertanding 2 kali dalam satu rangkaian pertandingan itu. Sistem gugur hiburan ini ada 2 macam, yaitu dengan ketentuan peserta paling sedikit bertanding 2 kali. Cara A, dengan ketentuan pertandingan semua peserta yang kalah dalam ronde menang. Cara B, sistem gugur hiburan. Cara A, sistem pertandingan ini memberikan kesempatan peserta yang pertama-tama pertandingan mencalon juara untuk merebutkan juara hiburan atau juara kedua. Dalam cara ini, hanya peserta yang pertama kalah saja dikelompokkan dalam satu ronde khusus yang disebut pertandingan ronde kalah. Sistem gugur hiburan cara B. Pada cara gugur hiburan ini, semua peserta yang telah satu kali kalah, baik kalahnya itu pada ronde pertama ataupun pada ronde berikutnya, dipertandingkan lagi pada ronde kalah. Sistem gugur ganda atau rangkap. Dalam sistem gugur rangkap ini merupakan variasi dari sistem gugur hiburan, dengan keuntungan bahwa peserta dinyatakan gugur atau tidak boleh bertanding lagi setelah 2 kali kalah dalam satu rangkaian pertandingan. Cara pertandingan ini memberi kesempatan peserta atau
Peserta yang kalah bertanding melawan calon juara atau yang lain pada ronde belang untuk diberi kesempatan kembali memperebut juara 1, 2, dan 3. Sistem kompetisi. Sistem setengah kompetisi. Sistem pertandingan setengah kompetisi adalah sistem pertandingan di mana pada babak penyisihan turnamen biasanya menggunakan sistem kompetisi. Kemudian setelah turnamen sudah memasuki babak seperempat final, akan dilanjutkan dengan sistem gugur. Pada pertandingan cara setengah kompetisi, setiap peserta bertanding satu kali melawan peserta-peserta lainnya dari semua peserta pertandingan. Contoh setengah kompetisi dari 5 peserta A, B, C, dan D, dan E. Pertandingan disusun seperti di bawah ini. Setengah kompetisi untuk peserta genap. Kalau jumlah peserta genap, misalnya 4 peserta, A, B, C, dan D, dapat disusun acara pertandingan sebagai berikut. Setengah kompetisi untuk peserta gasal. Untuk peserta yang berjumlah gasal akan didapat rumus-rumus yang agak berlainan dengan rumus untuk peserta berjumlah genap. Misal peserta ada 5, A, B, C, dan E. Susunan pertandingan dapat dibuat sebagai berikut. Menyusun pertandingan pada setengah kompetisi. Untuk menyusun pertandingan setengah kompetisi maupun kompetisi penuh, kita kenal semacam-macam cara pencatatan. Cara pencatatan ini perlu sekali dipahami karena dapat dihindari kekeliruan dan kesalahan. Dengan demikian pemimpin pertandingan dapat bekerja dengan rapi, yang berarti menjamin suksesnya pekerjaan. Sistem kompetisi penuh. Dalam kompetisi penuh, tiap peserta dapat saling berganti menerima tamu. Misal, pada putaran pertama, A sebagai tuan rumah B sebagai tamu, dan pada putaran kedua, B sebagai tuan rumah, A sebagai tamu. Siapa yang ditentukan sebagai tuan rumah harus menyelenggarakan pertandingan. Untuk rugi kompetisi penuh, untungnya tiap peserta akan bertanding lebih banyak. Kedua, ada kesempatan untuk reversal. Ruginya, pertandingan berlangsung sangat lama. Kedua, karena terlalu lama, kekuatan suatu peserta tidak sama atau dapat menurun. Atletik. Atletik merupakan suatu cabang olahraga tertua dan juga dianggap sebagai induk dari semua cabang olahraga. Cabang olahraga atletik terdiri atas nomor lari, jalan, lompat, dan lempar. Dalam nomor lari, berdasarkan jarak yang ditempuh dapat dibedakan menjadi lari jarak pendek, lari sedang, dan jarak jauh. Atletik juga dianggap sebagai induk dari semua cabang olahraga karena setiap cabang olahraga memerlukan unsur yang terdapat dalam atletik, seperti kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan lain-lain. Cabang olahraga atletik terdiri dari nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Di masa ini, olahraga atletik mengalami perkembangan yang sangat besar yang meliputi cabang atletik seperti di samping ini. Secara atletik di Indonesia dan dunia. Atletik berasal dari kata Yunani yaitu atron yang berarti pertandingan atau perjuangan. Jadi, atletik menurut Ensiklopedia Indonesia berarti pertandingan dan olahraga pada atletik. Atletik yaitu suatu cabang olahraga yang mempertandingkan lari, lompat, jalan, dan lempar. Olahraga atletik mula-mula dipopulerkan oleh bangsa Yunani kira-kira pada abad ke-6 sebelum Masehi. Orang yang berjasa mempopulerkan adalah Icus dan Herodotus. Di Indonesia, atletik dikenal lewat bangsa Belanda. Organisasi atletik pertama kali didirikan di Indonesia pada zaman Belanda adalah Nederland Indisch Athletic Unie yang disingkat NIAU.
yang dalam bahasa Indonesia berarti Perserikatan Atletik Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1917. Organisasi atletik di Indonesia, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Untuk simbolnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Secara atletik jalan dan lari tidak sama dengan atletik lainnya yang dituliskan dalam sejarah. Sejarah jalan dan lari justru tidak banyak diketahui banyak orang. Jalan dan lari lahir merupakan salah satu fase perkembangan manusia. Manfaat lari yaitu sebagai berikut: meningkatkan fleksibilitas tubuh, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, meningkatkan kemampuan fisik, meningkatkan kebugaran tubuh, mengurangi risiko nyeri, mengurangi stres, dan lain-lain. Langkah bugar dengan jalan dan lari. Olahraga jalan kaki cepat merupakan salah satu jenis olahraga aerobik yang terpopuler. Ini mungkin karena gampang dilakukan, tidak butuh peralatan khusus, dan dapat dilakukan di mana saja. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya, Anda harus melakukan dengan benar-benar. Kecepatan yang cukup membuat daya tahan jantung dan paru-paru lebih baik. Jalan dibagi menjadi dua, yaitu jalan santai dan jalan cepat. Perbedaan jalan santai adalah jalan yang dilakukan dengan cara santai, berbeda dengan jalan cepat, yaitu jalan yang dilakukan dengan cepat, seperti terburu-buru. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek ini dengan jarak sepanjang 50-400 meter. Siapa yang nantinya tercepat mendekati garis finish menjadi pemenang. Lari ini mempunyai tujuan agar mampu memaksimalkan kecepatan secara horizontal. Kunci seorang atlet harus berlari di langkah dan frekuensi langkah yang dimiliki. Berikut nomor lari yang digunakan pada umumnya. Lari jarak menengah. Lari jarak menengah merupakan lari yang dengan jarak sepanjang 800 hingga 1500 meter. Sebelum berlari, para peserta harus menempelkan telapak tangan di tanah. Untuk tata caranya bisa dilihat pada keterangan di bawah ini. Lari jarak jauh. Lari jarak jauh atau yang disebut juga lari maraton merupakan cabang olahraga lari yang dilakukan dalam lintasan yang luas dan jauh. Biasanya jarak 3000 meter, 5000 meter, 10.000 meter, dan di atasnya. Jarak jauh ini berbeda dengan lari estafet, akan tetapi jarak keduanya sebenarnya mirip. Pada lari jarak jauh ini sebenarnya tekniknya tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah lintasan tempuh pelari. Pengelompokan dalam lari jarak jauh. Pengelompokan pada umur terbagi menjadi 3, yaitu junior, pemula, dan veteran. Pengelompokan pada jarak lari, yaitu jarak 12 km peserta putra dewasa, jarak 6 km peserta putra dewasa, jarak 8 km peserta putra junior, jarak 4 km peserta putra junior. Pemanasan sebelum memulai latihan. Lari atau olahraga lain kesiapan fisik dan mental yang harus disiapkan secara bertahap. Salah satu persiapan ini adalah pemanasan. Sebelum memulai, pastikan tubuh cukup cairan dengan minum air. Sebaiknya Anda makan sedikit terlebih dahulu sebagai sumber energi saat berlari. Awali pemanasan dengan peregangan. Saat lari akan lebih banyak menggunakan tubuh bagian bawah, sehingga Anda bisa melakukan pergelangan mulai dari telapak kaki terlebih dahulu. Setelah itu, mulailah dengan melakukan jogging kecil. Anda bisa menggunakan kombinasi gerakan seperti hackness, yaitu gerakan melangkah sambil mengangkat lutut setinggi mungkin. Gerakan berlari kecil dengan mengangkat tumbik, seperti menyepak ke belakang hingga menyentuh bokong. Waktu pemanasan.
Lama pemanasan umumnya 5 menit, tergantung dari masing-masing individu. Semakin profesional, pemanasan semakin lama karena harus meliputi semua aspek pemanasan sebelum memulai latihan. Jika semua aspek sudah dilengkapi, maka otot mampu melakukan gerakan selama latihan. Tanda-tanda pemanasan kurang. Tubuh Anda akan memberikan peringatan jika pemanasan yang Anda lakukan belum maksimal, yaitu Anda akan merasakan sakit dan rasa sakit tersebut tidak berkurang atau bahkan bertambah. Sebaiknya Anda berhenti. Jika pada saat itu tidak ada yang sakit, namun pada malam harinya badan Anda terasa sakit, maka ada kesalahan pada program latihan Anda. Kesalahan yang biasa ditemukan adalah orang hanya berlatih dari ke arah depan, cara yang berlatih lari ke belakang atau ke samping. Padahal pada saat lomba, Anda juga harus mendahului orang itu dengan bergerak ke samping. Karenanya, latihlah kemampuan berlari ke samping, kanan, dan kiri. Selanjutnya ada bersepeda. Bersepeda adalah sebuah kegiatan rekreasi atau olahraga serta merupakan salah satu moda transportasi darat yang menggunakan sepeda. Sepeda pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 Masehi. Banyak penggemar bersepeda yang melakukan kegiatan tersebut di berbagai macam medan, misalnya perbukitan, medan yang terjal, maupun hanya sekedar di pedesaan dan perkotaan saja. Orang yang mempergunakan sepeda sebagai moda transportasi rutin juga dapat disebut komuter. Manfaat bersepeda. Nah, berikut adalah 10 manfaat bersepeda bagi kesehatan mental. 1. Gaya hidup. Meningkatnya kecanduan yang sehat, trombos yang kreatif, tidur lebih baik, melawan kecemasan dan depresi, meningkatkan daya diri, dan lain-lain. Berikut berbagai keunggulan bersepeda dibanding aktivitas fisik lainnya, yaitu efek samping yang rendah. Bersepeda menyebabkan lebih sedikit ketegangan dan cedera daripada kebanyakan bentuk aktivitas fisik lainnya. Latihlah atau nyambai bersepeda membuat kelompok otot utama bergerak saat kita mengayuh pedal. Mudah dilakukan, tidak seperti kebanyakan jenis olahraga lainnya. Baik untuk kekuatan dan stamina. Hemat waktu. Selain menjadi salah satu bentuk olahraga, bersepeda juga bisa menjadi moda transportasi saat kita beraktivitas sehari-hari. Tata cara bersepeda. Saat di jalan, bersepeda wajib menggunakan jalur sepeda yang tersedia. Usahakan untuk selalu menggunakan jalur sepeda di ruas jalan yang tersedia. Jarak minimal 1,5 meter dengan kendaraan lain. Tetap di tepi apabila jalur bersepeda tidak tersedia. Selalu tetap di tepi jalan saat bersepeda di jalan tanpa jalur sepeda. Jika memungkinkan, sepeda diperbolehkan di trotoar. Trotoar dengan lebar minimal 2,2 meter memungkinkan untuk dilewati pesepeda. Namun ingat, pejalan kaki harus diberikan prioritas saat melintas, khususnya disabilitas. Bersepeda di persimpangan. Gunakan sinyal tangan. Saat lampu merah berhenti, ingat, bersepeda wajib untuk mematuhi rambu dan aturan lalu lintas. Disarankan untuk melakukan hog turn, berbelok di simpang. Di saat Anda ingin berbelok ke kanan sebuah persimpangan, disarankan untuk melakukan penyeberangan 2 tahap dengan metode hog turn untuk keselamatan Anda. Tips bersepeda di jalan raya agar aman dan selamat. Pastikan gunakan sepeda yang dalam kondisi prima. Gunakan perlengkapan yang sesuai. Patuhi rambu lalu lintas. Gunakan isyarat tangan. Pastikan Anda terlihat oleh pengendara lain. Kelengkapan bersepeda. Pertama-tama sepeda. Ini yang harus ditentukan dan kita inginkan sesuai dengan keperluan. Kedua, helm untuk mencegah kemungkinan terburuk dalam berkendara. Ketiga, kacamata. Ini berguna untuk melindungi mata dari sinar matahari. Keempat, gembok sepeda. Jika kita ingin meninggalkan sepeda di depan parkir, maka kuncilah. Kelima, cover sepeda. Apabila kita tidak punya garasi,
atau tempat penyimpanan sepeda yang di dalam rumah. Karena foto minum bersepeda merupakan olahraga yang membuat kita berkeringat. Lampu dan reflektor sepeda ini digunakan saat bersepeda pada malam hari. Perlengkapan pendukung. Yang pertama ada jersey dan celana sepeda, kedua topi khusus sepeda, dan lain-lain. Olahraga sepak bola. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang paling populer di dunia. Sepak bola merupakan olahraga yang identik dengan permainan bola kaki yang menggunakan fisik. Permainan sepak bola dimainkan oleh dua tim yang saling berhadapan dan setiap tim terdiri dari 11 pemain yang berada di lapangan. Tujuan permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan dan memenangkan pertandingan. Permainan sepak bola dapat dimainkan di lapangan outdoor dengan ukuran lapangan tertentu. Dalam setiap pertandingan, permainan dimainkan selama 90 menit yang dibagi menjadi dua babak. Jadi 45 menit setiap babaknya. Sejarah sepak bola. Sejarah olahraga sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendang ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di India, permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama mulai abad ke-16 Masehi. Peraturan permainan sepak bola. 1. Lapangan. Untuk ukurannya bisa dilihat pada di bawah ini. Gawang. Tinggi gawang yaitu 2,44 meter dan lebar gawang 7,32 meter. Bola. Peraturan memulai pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, pemain harus berjabat tangan antar sesama pemain atau lawan dan berbaris ke arah penonton. Wasit membawa uang logam dan kapten setiap tim akan memilih sisi uang logam, kemudian wasit melempar uang logam dan pilihan sisi uang logam yang sesuai oleh kapten bisa memilih bola awal atau gawang. Jumlah pemain sepak bola terdiri dari dua tim, masing-masing terdiri 11 orang, salah satunya menjaga gawang. Jika pemain tim kurang dari 7 atau 4 pemain terkena kartu merah dan keluar, maka tim tersebut dianggap kalah. Pimpinan tim, kapten, diharuskan setiap tim mempunyai kapten dengan tujuan apabila ada masalah dengan tim, maka kaptennya berdiskusi dengan wasit. Peraturan dalam memakai aksesoris. Yang pertama ada jersey, kedua kaos kaki, sarung tangan, penutup kepala, dan aksesoris yang digunakan meliputi anting, kalung, gelang, dan lain-lain. Wasit memegang peluh jalannya pertandingan dan memberi keputusan apabila pemain bola melanggar peraturan yang dilakukan. Wasit utama dibantu dengan dua asisten wasit. Asisten wasit disebut linesman, memberitahukan kepada wasit utama apabila terjadi offside dengan tanda bendera dan mengawasi apabila terjadi throw-in dan tendangan sudut. Peraturan waktu permainan sepak bola. Permainan dilakukan selama 90 menit dan dibagi menjadi dua babak. Setiap babak mempunyai waktu 45 menit dengan waktu istirahat tidak lebih dari 15 menit. Peraturan kick off. Kick off dilakukan ketika akan memulai suatu pertandingan dalam sepak bola. Peraturan gol. Peraturan gol dilakukan ketika bola masuk ke dalam jaring dan melewati gawang, serta tidak ada pemain dalam posisi offset, pelanggaran, maupun handsball. Semua keputusan ada di tangan wasit yang menentukan gol tersebut sah atau tidaknya. Peraturan bola keluar. Ketika bola keluar dari lapangan samping, maka akan terjadi lemparan ke dalam, dan jika keluar di samping gawang, maka akan terjadi tendangan sudut.
Peraturan pergantian pemain. Pergantian pemain hanya bisa dilakukan maksimal 3 orang. Tapi jika dalam keadaan pertandingan bersahabatan, maka pergantian boleh dilakukan 7 kali. Peraturan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi karena tackle yang terlalu keras, handball, mendorong lawan, menarik baju lawan, mengganggu pergerakan penjaga gawang, dan masih banyak lagi. Wasit akan mengeluarkan 2 macam kartu, yaitu kartu merah dan kartu kuning. Tujuan sepak bola: mencegah gawang masuk gol, mencetak gol sebanyak-banyaknya, saling menghormati antar sesama, tercipta fair play, meningkatkan jalinan kerjasama, menjaga kesehatan karena olahraga kita dituntut untuk terus bergerak dan berlari demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Menjaga sportivitas yang artinya menjaga kejujuran dan saling menghormati antar satu pemain dan dengan yang lainnya. Olahraga bola voli. Permainan bola voli merupakan olahraga yang menggunakan bola berbahan karet atau kulit dan dimainkan secara berkelompok oleh 2 tim. Setiap tim terdiri dari 6 orang pemain yang area permainannya dipisah oleh net. Tujuan olahraga ini adalah memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkan ke lapangan area lawan. Cara memukul bolanya pun tidak perlu sembarangan, karena ada teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai pemain. Sejarah bola voli. Permainan bola voli pertama kali diciptakan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Amerika Serikat. Dulu bernama Mini Tonete dan sering berkembangnya zaman berubah nama menjadi volleyball atau bola voli yang mana masih kita pakai sekarang ini. Awalnya Morgan bertemu dengan James Naismith, pelembut olahraga basket. Karena terinspirasi oleh James Naismith, akhirnya Morgan menciptakan olahraga bola voli ini. Kalau kita lihat penemuan bola voli itu terhitung setelah 4 tahun adanya permainan bola basket. Peraturan permainan bola voli. Pertama, lapangan. Ukuran lapangan bola voli adalah 9 meter x 18 meter mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Federasi Bola Voli Internasional (FIVB). Tinggi net untuk putra adalah 2,4 meter, sedangkan untuk tim putri adalah 2,24 meter. Lebar net bola voli adalah 1 meter dan jarak tiang net ke garis tepi lapangan sejauh 0,5 sampai 1 meter. Standar bola yang digunakan. Bola harus terbuat dari bahan kulit lunak atau sintetis. Bola harus berbentuk bulat dengan diameter 6,5 sampai 67 dengan massa 260 sampai 280 gram. Bola harus memiliki kombinasi warna sesuai ketentuan. Ketiga, jumlah pemain setiap tim. Setiap regu dalam permainan bola voli dimainkan oleh 6 orang, termasuk libero. Libero adalah pemain yang dapat keluar masuk tapi tidak diperbolehkan untuk melakukan smash. Dalam satu pertandingan, setiap tim bola voli terdiri dari 10 pemain yang terdiri dari 6 pemain inti dan 4 pemain cadangan. Aturan dan larangan bola voli. Jersey atau baju seragam tim harus memiliki nomor punggung dan dada, sedangkan nomor pada celana pendek terdapat pada bagian depan paha kanan. Para pemain juga harus menggunakan kaos kaki dan sepatu karet. Ketika pertandingan berlangsung, para pemain tidak boleh menyentuh net atau melewati batas tengah lapangan. Jika melanggar, maka tim lawan akan mendapat poin. Pemain harus melakukan servis dari luar lapangan dan tidak boleh menginjak atau melewati garis lapangan. Pemain tidak boleh menangkap atau melempar bola, tapi harus dipantulkan dengan sempurna dengan menggunakan tangan, kepala, atau kaki. Bola dianggap out jika menyentuh bagian luar permukaan lapangan. Masing-masing tim hanya boleh melakukan 1 kali time out per babak dalam pertandingan. Pertandingan pemain dapat dilakukan berkali-kali dan tidak terbatas. Pertandingan dapat dilakukan selama 3 babak, 2 kemenangan atau 5 babak 3 kemenangan. Sistem perhitungan poin dalam pertandingan menggunakan sistem rally point dengan jumlah poin 25. Tujuan bola voli. Tujuan bola voli adalah melewatkan bola di atas net agar jatuh menyentuh lantai lapangan lawan dan untuk mencegah usaha yang sama dari lawan. Menjaga kesehatan tubuh. Ya, ini sudah saya singgung, olahraga tak lain untuk mencapai kesehatan.
Mencari prestasi dengan menguasai teknik dan skill yang mumpuni bola voli. Memperagakan teknik dan taktik memainkan bola di lapangan untuk meraih kemenangan. Mencari solidaritas atau teman dengan banyak pengalaman bermain. Pastinya Anda akan banyak teman klub dan teman bermain bola voli yang baik. Sejarah bola voli di Indonesia. Permainan bola voli masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1928. Pada masa itu, olahraga ini hanya dimainkan oleh para bangsawan dan orang Belanda. Bola voli kemudian diperkenalkan ke masyarakat Indonesia, di mana pada masa itu guru-guru pendidikan jasmani berasal dari Belanda. Sedangkan dari pendidikan jasmani, perkembangan olahraga semakin besar di Indonesia karena sering dimainkan oleh para anggota tentara. Permainan bola voli mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Di berbagai kota besar di Indonesia pun bermunculan klub-klub bola, dan pada tahun 22 Januari 1955 lahirlah organisasi PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.